Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang paling agung adalah nikmat Islam dan iman, juga bertemu dengan tahun baru Hijriah. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimakumullah, tak terasa tahun 1442 Hijriah telah meninggalkan kita, dan sekarang kita menyambut tahun baru Hijriah di bulan Muharram, yaitu tahun 1443 Hijriah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amalan yang kita kerjakan pada tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan kelak di akhirat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita agar kita bisa memperbanyak amalan dan juga istiqamah dalam menjalankan amalan tersebut. Pemirsa rahimakumullah, kajian ini merupakan kajian pertama di bulan Muharram yang disiarkan melalui channel YouTube Al-Amanah TV, sekaligus kajian lanjutan dari kajian yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun lalu atau sebulan yang lalu, yaitu membahas kutaib yang berjudul Ahadits wa Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik Ahkamun wa Adab, wa yaliha risalatun fi hadis syahrillahi al-Muharram, atau tentang hadis-hadis 10 awal Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, hukum-hukum dan adabnya. Kemudian berikutnya hadis-hadis tentang bulan Muharram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kita di 7 pertama bulan Muharram tahun 1443 ini kita akan mengkaji kutaib ya, yang saya sebutkan tadi judulnya, itu hadis-hadis tentang bulan Muharram dari hari ini sampai 7 hari ke depan. Kutaib ini sebenarnya ditujukan bagi para imam masjid agar dibacakan kepada para jamaahnya setelah salat ya, atau setelah salat 5 waktu dan kesempatan-kesempatan lainnya. Namun tidak ada salahnya jika kita baca atau kita kaji kutaib ini secara daring atau online agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak ya, lebih banyak, terlebih di masa pandemi seperti ini dan juga di masa PPKM yang sedang kita jalani pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, kita mulai mengkaji kitab ini, yaitu tentang hadis-hadis bulan Muharram. Di bagian pertama atau judul pertama, penulis menulis tema atau judul yang berbunyi Al-i'tibar bimurul ayyam wal a'wam, atau mengambil pelajaran dari bergantinya hari dan tahun. Kemudian penulis membawakan 3 ayat Al-Quran, yaitu yang pertama surah Ali Imran ayat 190, kemudian surat Yunus ayat 6, lalu surah An-Nur ayat 44.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 6 yang berbunyi, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Artinya, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Artinya, Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Para pemirsa rahimakumullah, penulis menjelaskan fi hadhil ayatil karimat, melalui ayat-ayat yang mulia ini, yukhbirallahu ta'ala anil ayatil kauniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita beberapa ayat kauniyah atau beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ad-dalatu ala kamali ilmihi wa qudratihi, yang mana ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat kauniyah tersebut menunjukkan kesempurnaan ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala wa tamami hikmati wa rahmati, juga menunjukkan kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan di antara nikmat tersebut adalah ikhtilaful laili wan nahar, atau di antara ayat kauniyah tersebut adalah ikhtilaful laili wan nahar atau pergantian malam dan siang. Wa dzalika bi ta'aqubiha, baik itu pergantiannya, wa ikhtilafiha bit-tuli wal qasr, atau perbedaan siang dan malam, kadang panjang kadang pendek, wal har wal bard wat tawassut, atau perbedaan suhunya, kadang panas kadang kadang dingin kadang sedang. Wa ma fi dzalika min al-masalih al-'azimah likulli ma 'ala al-ard, dan kemaslahatan besar lainnya yang ada dalam pergantian tersebut bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Wa kullu dzalika min ni'amillahi wa rahmatihi bi khalqihi, dan semua hal itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakannya kepada para makhluknya, allati la yudrikuha illa ashabul uqulis salimah wal basairin nayyirah, yang mana nikmat tersebut tidak bisa dirasakan atau tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang berakal sehat dan memiliki pandangan yang terang atau jelas. Alladzina yudrikuna hikmatallahi ta'ala, yang mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala fi khalqil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, wasyamsi wal qamar, juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan matahari dan bulan. Wa yudrikuna ma fi ta'aqubi syuhuri wal a'wam wa tawari al-layali wal ayyam, juga mereka mengetahui hikmah di balik pergantian bulan dan tahun atau perputaran bulan dan tahun, dan juga pergantian malam dan siang. Wallahu ta'ala ja'ala al-laila wan nahara khaza'ina lil a'mal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dan siang ini sebagai khazain, perbendaharaan atau tempat menyimpan amalan kita, wa marahila lil ajal, dan juga menjadi batasan-batasan fase-fase waktu. Idza dhahaba ahaduhuma khallafahu al-akhar, jika satu masa berakhir bergantilah dengan masa berikutnya. Tujuannya apa? Nulis mengatakan li'inhadi himamil 'amilina ilal khairat, hal itu agar membangkitkan semangat dan antusias orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, wa tansyitihim
ala ta'at, juga mendorong mereka agar lebih giat dalam melakukan ketaatan. Faman fatahul wirdu bil lail istadrakahu bin nahar, barang siapa yang tertinggal zikir atau rutinitas lainnya bisa ia kerjakan di siang hari. Atau sebaliknya, wa man fatahu bin nahari istadrakahu bil lail, jika ia tertinggal amalan di siang hari, maka atau wirid atau zikir di siang hari, maka bisa ia kerjakan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Seorang mukmin, wa yanbaghi lil mu'min an ya'khudha al-ibrah min mururil layali wal ayyam. Seorang mukmin hendaknya mengambil ibrah atau pelajaran dari pergantian atau perjalanan malam dan siang ini. Mengapa? Penulis mengatakan fa innal laila wan nahara yubliyani kulla jadid. Karena pergantian malam dan siang bisa menjadikan usang segala yang baru. Wa yuqarribani kulla ba'id, bisa mendekatkan semua yang jauh. Wa yaquyani al-a'mar, dan bisa melipat umur. Wa yushabbiyani sigar, dan juga menjadikan anak kecil menjadi tua. Wa yafniyani al-kibar, dan juga menjadikan yang tua tiada atau meninggal. Wa kullu yawmin yamuru bil insan, dan setiap hari yang dilalui oleh manusia, fa innahu yub'iduhu minad dunya, sejatinya menjauhkan dirinya dari dunia, wa yuqarribuhu minal akhirah, dan mendekatkan dirinya menuju akhirat. Fasa'idu wallahi man hasaba nafsahu. Oleh karena itu, orang yang berbahagia demi Allah adalah orang yang muhasabah, orang yang introspeksi terhadap dirinya, wa tafakkara fi inqidai umri, dan merenungi habisnya umurnya, wastafada min waqtihi fima yanfa'uhu fi dinihi wa dunyah, dan memanfaatkan waktunya pada hal-hal yang bermanfaat baik bagi dunia maupun akhiratnya atau agamanya. Wa man ghafala an nafsihi, barang siapa yang lalai akan dirinya, tidak muhasabah, tidak introspeksi dirinya, tasarramat awqatuh, maka waktunya akan mengalir begitu saja, akan berlalu dengan cepat. Wa 'azima fawatuhu, dan akan banyak ketertinggalannya. Washtaddat hasaratuhu, dan akan semakin besar penyesalannya. Na'udzubillah minat tafriq wat taswif. Oleh karena itu, hendaknya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sikap menyia-nyiakan dan juga dari taswif atau menunda-nunda. Wa nahnu fi hadhihi al-ayyam, dalam hari-hari ini atau beberapa hari yang lalu, nuwaddi'u 'aman madiyan syahida, telah kita tinggalkan tahun lalu dan tahun tersebut akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Wa nastaqbilu 'aman muqbilan jadidan, dan kita menghadapi atau menyambut tahun baru. Oleh karena itu, fa'alaina an nuhasiba anfusana, maka hendaknya kita introspeksi, hendaknya kita muhasabah diri kita. Faman kanat mufarritan fi syai'in minal wajibat, barang siapa yang melalaikan sebuah kewajiban, fa'alaihi an yatuba wa yatadaraka ma fat, maka hendaknya ia segera bertaubat dan melakukan apa yang telah lampau atau yang tidak sebelumnya dilakukan. Wa in kana zaliman li nafsihi, apabila ia zalim kepada dirinya, birtikabi ma nahallahu wa rasuluhu anhu, dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya, fa'alaihi an yaqla'a qabla hulul ajal, maka hendaknya ia tinggalkan larangan tersebut sebelum tiba ajal kepadanya. Wa man manallahu alaihi bil istiqamah, sedangkan barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan, keteguhan,
falyahmadillah ala dzalik, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wal yas'al ats-tsabat ilal mamat, dan hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hingga ajal tiba. Namun penulis mengingatkan kepada kita bahwa introspeksi ini tidak hanya kita lakukan di awal tahun, hendaknya kita lakukan setiap saat. Penulis mengatakan walaysat hadhil muhasabah maqsuratan ala hadhil ayyam, dan hendaknya muhasabah ini, introspeksi diri ini tidak hanya dilakukan di awal-awal tahun saja, bal hiya matlubatun kulla waqtin muawan. Hendaknya introspeksi diri, muhasabah diri dilakukan setiap waktu dan setiap saat. Faman lazama muhasabatan nafs istaqamat ahwaluhu, barang siapa yang selalu introspeksi, selalu muhasabah diri, maka dia akan istiqamah keadaannya. Wa saluhat a'maluhu, dan perbuatannya atau amalannya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, wa man ghafala an dzalik sa'at ahwaluhu, namun barang siapa yang lalai dari introspeksi diri, tidak muhasabah, maka kondisinya akan menjadi buruk. Wa fasadat a'maluhu, dan amalannya akan menjadi rusak. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita mengingat nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang muhasabah, yang mana beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah atau muhasabahlah atau introspeksi dirilah ya sebelum kalian dihisab kelak di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, maksudnya timbanglah amalan diri kalian sebelum kalian ditimbang amalannya kelak di akhirat. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum, karena sesungguhnya ringan bagi kalian hisabnya kelak di akhirat apabila kalian muhasabah, apabila kalian introspeksi diri hari ini. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar, dan berhiaslah atau perbaikilah amalan kalian sebelum di pertemuan akbar kelak atau di akhirat kelak. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari akan ditampakkan semuanya, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi. Kemudian penulis mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang banyak dilakukan oleh mayoritas manusia di awal tahun, yaitu berniat memperbaiki diri, berniat memperbanyak amalan, berniat memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanya di awal saja dan tidak berlangsung sampai hari-hari berikutnya. Beliau mengatakan, wa mimma ya'safu alaihi, dan sangat disayangkan, anna katsiran minan nas, banyak manusia, idza bada'a al-'am ya'idu nafsahu bil jiddi wal 'azimati as-sadiqah li islahi halihi. Banyak orang di awal tahun berjanji kepada dirinya dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaannya, ingin memperbaiki dirinya. Thumma yamdi 'alaihi al-yawm ba'da al-ayyam wasyahr ba'da syuhur, namun berlalulah hari demi hari, bulan demi tahun, wa yanqadil 'am wa haluhu lam yataghayyar, bahkan berlalu 1 tahun namun kondisinya tidak berubah sama sekali. Lam falam yazdad minal khairat, tidak menambah kebaikan, walam yatub minas sayyi'at, dan tidak pula bertobat dari kejelekan. Wa hadhihi alamatul khaybati wal khusran, dan inilah tanda kerugian yang besar. Jadi demikianlah ya, menyambut tahun baru Hijriah ya, bukan dengan kegembiraan, tapi hendaknya kita bermuhasabah diri, baik atas amalan yang pernah kita lakukan pada tahun lalu, atau mempersiapkan diri dengan memperbaiki diri di tahun yang sedang kita jalani. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma ij'al khaira a'marina khawatimaha, ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah penutupnya, wa khair a'marina akhiraha, dan jadikanlah umur terbaik kami adalah akhirnya, wa khair ayyamina yawma liqa'ik,
dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari di mana kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma izzal muslimin bi ta'atik, ya Allah muliakanlah kaum muslimin dengan ketaatan, wala tadhulluhum bi ma'siyatik, dan janganlah engkau hinakan mereka dengan maksiat. Allahumma ij'al 'amana hadha wa ma ba'dahu ama amnin wa izzin wa nasrin lil Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah tahun kami ini dan setelahnya tahun keamanan, tahun kemenangan atau kemuliaan dan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Wasbig 'alaina ni'amak, ya Allah karuniakanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami nikmat-Mu. Warzuqna syukraha, dan anugerahkanlah kepada kami rasa syukur atas nikmat tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya serta keluarganya sampai hari kiamat. Demikian pertemuan pertama dari kajian hadis-hadis atau risalah tentang hadis-hadis pilihan seputar bulan Muharram. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri, untuk banyak beramal saleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini, tahun 1443 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.